Video kali ini gue akan ngebahas fenomena yang lagi banyak banget terjadi di market saat ini, yaitu saham akuisisi. Jadi kali ini gue akan ngebahas salah satu fenomena yang lagi terkenal banget dan gimana supaya kita bisa tahu nih ciri-ciri saham akuisisi yang bodong. So, kita langsung masuk aja ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi video kali ini kita akan ngebahas tentang dunia investasi di marketnya saham. Jadi lebih spesifiknya adalah gue akan bahas tentang saham akuisisi yang saat ini fenomenanya lagi banyak banget ya. Saham ini diakuisisi, saham ini diakuisisi. Ada yang benar, ada yang bodong, ada yang waktunya lama, ada yang waktunya singkat, ada yang harganya naik ke atas, ada juga yang dibuang ke bawah oleh bandarnya. Jadi gue akan ngebahas dulu dari awal sebenarnya saham akuisisi ini itu apa dan kenapa bisa terjadi, dan backgroundnya atau behindnya itu sebenarnya kenapa sih saham akuisisi itu banyak dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan luar negeri atau perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah Pani. Kalian pasti tahu yang naiknya itu gila-gilaan, hanya makan waktu itu sekitar 3 tahun atau 4 tahunan ya, dari harganya cuma berapa ratus sampai ke belasan ribu. So, pengertiannya dari saham akuisisi itu, kenapa behind logiknya itu, kenapa suatu perusahaan ingin mengakuisisi suatu saham kecil yang biasanya itu secara operasional, secara laporan laba rugi itu jelek banget, secara pembukuannya jelek. Yang pertama, karena perusahaan besar ini ingin memperluas bidang usahanya tapi nggak mau repot-repot lagi dengan administrasi untuk IPO di awal-awal gitu, di early stage-nya. Kenapa? Karena untuk suatu perusahaan mengajukan IPO di suatu bursa itu administrasinya itu panjang dan lama prosesnya gitu. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa lebih mudah untuk mengakuisisi. Itu tinggal perjanjian jual beli, negosiasi, mereka tanda tangan, tender offer, selesai. Akhirnya perusahaan itu punya si pengakuisisi gitu. Nah, yang kedua adalah dengan maraknya semakin banyak saham akuisisi itu, kenapa suatu perusahaan ingin mengakuisisi? Karena akan jauh lebih mudah secara di luar dari administrasi thingsnya itu, akan jauh lebih mudah ketika dia ingin menginjek suatu dana ke satu perusahaan itu dan memperluas bisnis usahanya. Ini berlaku terutama untuk perusahaan-perusahaan luar negeri. Kenapa? Karena selain di administrasi dalam bursa Indonesia-nya, untuk perusahaan luar negeri masuk ke perusahaan di Indonesia dan ingin memperluas jangkauan bisnisnya, itu biasanya juga ribet gitu. Karena dengan administrasi, dengan harus isi ini itu, penanaman modal minimal berapa, akan lebih mudah ketika dia mengakuisisi suatu perusahaan di Indonesia, dan biasanya itu perusahaan yang nggak terlalu bagus secara kinerja keuangannya. Kenapa? Karena dia pengen belinya tuh murah gitu. Karena dia tahu dia cuma butuh entry, dia cuma butuh, perusahaan luar itu cuma butuh semacam gate-nya, badan perusahaan yang udah legal di Indonesia secara hukum itu, dia masuk, kemudian dia bisa memperluas gitu kerajaan bisnisnya atau ekspansi bisnisnya. Kurang lebih seperti itu tuh alasan kenapa akuisisi itu sedang banyak dilakukan gitu. Dan gue yang lagi di dunia kerja saat ini juga ngerasa banyak banget perusahaan luar negeri itu sebenarnya sekarang ingin masuk ke Indonesia dengan banyak mencari pekerja-pekerja Indonesia tapi belum punya entitas di sini. Total perusahaan Singapura, perusahaan India, beberapa juga perusahaan US dan perusahaan Eropa. Jadi banyak banget sebenarnya, dan itu juga kita lihat kalau misalkan di saham-saham kita di Indonesia itu banyak banget diakuisisi oleh perusahaan Cina. Ada juga perusahaan investment dari Singapura dan berbagai macam negara lainnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke oke nih, kalau misalnya suatu saham itu akan diakuisisi, otomatis logika dasarnya adalah perusahaan yang mengakuisisi akan injek dana untuk merubah secara sistem bisnis atau sistem bidang yang ada di perusahaan yang lama atau nggak yang kinerja jelek gitu. Misalkan kita ambil contoh yang udah real, itu adalah Pani. Dulunya itu dia, kalau nggak salah Pani itu dulunya itu adalah perusahaan ikan atau yang berbau-bau kelautan gitu, diinjek ingin berubah transformasi ke properti. Itu seingat gua. Itu kan jauh sekali ya dari yang cuman ikan, yang cuman food doang, dia menjual ikan dan lain-lain, pengalengan atau apa, tapi berhubungan dengan ikan seingat gua, ingin diinjek ke properti yang diakuisisi oleh grupnya Agung Sedayu gitu. Jadi menurut gua akan besar sekali dari yang skalanya itu kecil, hanya delivery atau nggak hanya mengurus pengalengan kan, akan menghandle suatu project di peak yang luar biasa besar gitu. Yang siapa sih yang nggak tahu sekarang perusahaan Agung Sedayu yang ngebuat peak Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara situ. Jadi kenapa bisa dibilang perusahaan akuisisi itu menarik? Karena ketika sahamnya masih murah, masih jelek dari segala sisinya, ketika diakuisisi, otomatis apalagi kalau misalnya pengakuisisinya itu benar dan emang legit secara kredibilitas, ya itu pasti akan menjadi besar gitu dan akan diurus gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gimana sih supaya kita bisa menilai perusahaan akuisisi mana yang emang benar-benar valid sama yang enggak? Nah, mungkin ada salah satu kasus, tadi kan gue ngomongin suksesnya Pani ya, yang dari perusahaan pengalengan kan akhirnya dirubah jadi perusahaan properti besar yang sedang mengurus pengembangan lahannya atau pengembangan properti suatu apa bisa dibilang suatu komplek besar Pantai Indah Kapuk gitu. Yang gagal adalah baru-baru ini terjadi
terjadi yaitu saham dada. Jadi banyak banget kalau misalnya kalian yang FOMO juga. Gue salah satunya juga yang FOMO. Kenapa? Karena gue adalah instrumen atau tipe investornya itu mengejar saham kecil yang akan diakuisisi. Itu juga tipe gue. Cuman kemarin ini gak tau kenapa ya, gue lagi jiwa-jiwa gambling gue tuh lagi keluar gitu. Jadi gue ngedenger gue ngedenger rumor kalau misalkan dia akan diakuisisi oleh perusahaan Jepang, kontraktor atau perusahaan ya di bidang real estate dari Jepang, itu akan mengakuisisi. Dan pada saat itu, kalau nggak salah di bulan Agustus atau September itu, ownernya pun ngomong kalau misalnya saat ini mereka terbuka akan adanya akuisisi dari pihak manapun gitu. Cuman emang dulu gue, bukan dulu sih, beberapa saat lalu gue pengen banget gambling di saham ini, akhirnya gue masuk gitu. Dan ternyata satu hal yang gue pelajarin adalah kita kalau misalkan mau beli saham akuisisi itu harus ngeliat dulu secara yang pertama, pemiliknya siapa, itu pemiliknya masih nggak jelas, sudah ada tuh siapa tuh. Yang kemudian apakah di akuisisinya ini emang bener-bener rumor belaka atau emang bener-bener next actionnya. Karena kalau misalkan kalian lihat yang ada next actionnya itu, mungkin ya dia udah naik juga sih, mungkin gue bakal spill di video gue kali ini, yaitu saham Pipa juga sebenarnya sama, akuisisinya waktu itu juga di sekitar bulan Agustus itu dia ngomong akan diakuisisi tapi dalam masa perundingan gitu. Beda sama saham dada itu mereka cuma ngomong akan beritanya akan diakuisisi, tapi secara manajemen mereka secara publik ngomong itu mereka terbuka, jadi belum ada konfirmasi dari manajemen pun akan bekerja sama nih dengan kontraktor Jepang. Beda dengan Pipa, kalau misalnya kalian baca berita di bulan Agustus itu, Pipa mengkonfirmasi akan ada negosiasi dengan beberapa pihak. Jadi hal-hal detail itu yang membuat kalian bisa melihat apakah saham akuisisi ini benar atau enggak. Ya, gue juga akuin kalau misalnya saham dada itu gue ikut-ikutan. Untungnya gue bisa lepas waktu di harganya berapa ya, belum kayak sekarang, belum ngantri di angka 50 gitu. Buat kalian yang ikutan juga di saham dada kemarin bidding masuk, ya wassalam lah ya gitu. Jadi itu bisa buat jadi pembelajaran kalian aja kalau misalkan di dunia saham itu emang sekejam itu gitu. Kalau misalkan kalian bener-bener nggak baca ownernya, kalian nggak baca projectnya jelas segala macam, kan kalau bisa di berita itu dada itu dibilangin pintu masuknya kawasan emas Jakarta, Sudirman dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kalian lihat projectnya pun sebenarnya itu cuma Maple di mana yang nggak jelas gitu. Jadi ya, kalau gue sebenarnya emang udah gambling gitu, karena gue tahu euforianya itu sebesar itu untuk saham dada ini. Feeling gue itu harusnya si ownernya itu, menurut gue pribadi ya, kalau ownernya pinter itu dia nggak akan secepat itu buang barang gitu. Walaupun emang harganya udah gila-gila naik sampai berapa ribu persen dari 33, dari malah berapa ya, 20-an sampai ke kemarin itu 240-an, itu udah gila-gila naiknya. Cuman menurut gue ownernya terlalu cepat take profit gitu. Jadi mereka, kalau gue nggak salah baca itu, ownernya itu udah ambil untung 300 belasan miliar lah. Menurut gue terlalu cepat, karena menurut gue euforia masyarakat tuh baru dimulai nih. Kemarin lepas FCA, sahamnya langsung ngacir, terus langsung dibanting sama ownernya gitu. Menurut gue ownernya kurang pinter main. Jadi ya gitulah. Jadi ya buat kalian juga yang masih kejebak, anggap aja itu uang belajar kalian. Nah, ciri-cirinya saham apa yang akan gue bahas hari ini adalah saham akuisisi gimana sih supaya kalian bisa tahu nih yang benar. Yang pertama kan harus tahu ownernya itu jelas atau enggak. Ownernya itu punya kepentingan di perusahaan itu, atau dia cuma pengen exit doang, atau cuma pengen ngejual untuk melunasi utangnya atau biaya proyek-proyeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian dengar ada perusahaan yang ingin diakuisisi, kan harus jelas siapa pengakuisisinya, apakah ada profil dari pengakuisisinya, dan siapa aja ownernya. Itu harus jelas banget. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu, itu sama aja gambling. Karena baik sekarang itu pengakuisisinya adalah bagian dari grup si yang diakuisisi. Jadi perusahaan pengakuisisinya itu bodong doang gitu. Itu banyak banget gitu. Nah, yang ketiga adalah kalian harus terus merhatiin step-stepnya untuk akuisisi ini ada progresnya atau enggak. Kalau misalkan dia cuma ngomong ada akuisisi tapi cuma berkutat aja di akuisisinya aja beritanya, tanpa ada proses negosiasi, proses perundingan dan lain-lain. Karena itu kan harus diberitakan ke publik oleh manajemen. Jadi perusahaan yang udah ada di Bursa Efek Indonesia itu, atau sudah mencetakkan sahamnya di publik, itu harus selalu memberitahu kabar ke publik itu perusahaan itu mau ngapain gitu. Jadi kalau misalkan emang beritanya cuma ya ingin diakuisisi tapi nggak ada proses lebih lanjut seperti negosiasi atau akan gimana-gimananya secara lebih lanjut, itu bisa dibilang ya kurang legit gitu ya. Jadi 3 hal ini aja seharusnya menurut gue udah cukup kalian bisa memfilter saham akuisisi mana yang bagus sama enggak gitu. So mungkin itu yang bisa gue sharing gitu ya dari apa yang udah gue alamin tentang saham akuisisi dan pengalaman gue. Jadi akan gue summary buat kalian. Yang pertama itu adalah kalian harus lihat ownernya siapa kalau misalkan ingin yang mengakuisisi, atau yang diakuisisi pun kalian harus lihat siapa. Yang kedua itu kepentingannya dari si owner itu, emang mereka punya utang yang besar, atau mereka punya project yang harus diselesaikan, atau emang ini untuk long term gameplay gitu. Yang kita cari adalah long term gameplay. Yang ketiga adalah kalian harus tahu, kalian harus perhatikan next stepnya. Next step itu banyak banget bisa kalian dapetin di berita. Terus kalian bisa kalau misalkan ke laporan keuangan si perusahaan itu bisa kebaca piutang-utangnya itu dia ke siapa aja, segala macam itu kalian bisa baca. Jadi berita penting banget dan kalian harus baca secara konsisten, karena saham akuisisi itu mereka akan selalu melakukan update apalagi perusahaan yang akan diakuisisi, ya itu kan merupakan suatu kewajiban. Kalau nggak, sahamnya itu akan disuspend karena telat untuk menyertakan atau melampirkan laporan perusahaannya. So itu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian juga para hunter atau pencari saham-saham akuisisi. Kalian boleh coba pikirin, kalian coba boleh analisa perusahaan-perusahaan incaran kalian yang akan diakuisisi, apakah 3 poin ini udah centang atau belum. Oke, so segitu aja. Buat kalian yang mau diskusi lebih lanjut, boleh tulis komen kalian di kolom komen, atau nggak kalian mau DM private ke
IG atau TikTok gue, feel free silahkan. Gue akan coba untuk memberikan pengetahuan gue kepada kalian. Oke, so segini aja video gue kali ini, and see you in the next video.